Di video kali ini kita akan bahas pertandingan yang cukup seru yang berakhir dengan hasil imbang antara Manchester City melawan Tottenham Hotspur di Etihad Stadium dalam matchday ke-14 Liga Premier Inggris. Di atas kertas, pertandingan ini bisa dibilang bertajuk big match karena Manchester City dan Tottenham Hotspur hanya terpaut 2 angka di klasmen. Belum lagi kalau melihat bagaimana cara Spurs bermain di musim ini di bawah asuhan Postecoglou. Dilihat dari pemain yang diturunkan Manchester City, mereka turun dengan formasi andalannya yaitu 3-2-4-1. Di musim ini bisa dibilang mereka timpang karena banyak pemain yang dilanda cedera seperti Stones dan juga Kevin De Bruyne, yang kemudian posisi mereka digantikan oleh Akanji dan Alvarez. Sedangkan Spurs juga banyak dilanda cedera seperti James Maddison yang kemudian digantikan oleh Lo Celso. Dan karena Harry Kane sudah tidak lagi berseragam Spurs, maka Son Heung-min yang didorong sebagai striker nomor 9. Perbedaan Spurs di musim ini dengan musim sebelumnya adalah terlihat dari cara mereka melakukan pressing, yang mana di musim sebelumnya mereka cenderung menggunakan reaction football dan menggunakan pertahanan low block. Namun di pertandingan ini mereka melakukan high pressing sejak menit awal. Terlihat dalam klip ini, Spurs melakukan pressing dengan menggunakan sampai 7 pemain, yang mana Son sebagai orang pertama yang melakukan pressing. Namun Manchester City bisa lepas dari pressing tersebut dikarenakan akurasi passing dan mobilitas dari pemainnya yang sangat luas. Manchester City memang salah satu tim yang tidak mudah untuk dipres oleh lawannya, dikarenakan chemistry dan juga akurasi passing, ditambah lagi dengan jarak pemain yang sangat dekat menyebabkan lawannya sulit untuk merebut bola dari kaki mereka. Contohnya pada klip ini terlihat pemain Spurs sebenarnya sudah menutup seluruh opsi passing ke depan untuk pemain City, yang mana pilihan satu-satunya adalah memberikan back pass kepada Ederson. Namun dalam keadaan terdesak tersebut, Walker yang menguasai bola masih memiliki satu opsi passing ke depan, yaitu kepada Phil Foden yang turun ke belakang sebagai pemain tambahan untuk menerima passing, sehingga bola bisa dialirkan ke depan. Nah, hal beginilah yang selalu aku katakan mengapa pemain City itu sulit untuk dipressing, karena mereka selalu memiliki opsi passing apabila lawannya melakukan pressing. Dan kalaupun mereka tidak bisa melakukan passing, mereka masih memiliki Ederson sebagai pemain tambahan yang passingnya juga luar biasa akuratnya. Ederson memang bukanlah sebagai defensive goalkeeper yang hanya mengandalkan refleks, namun sebagai pemain yang bisa mendistribusikan bola dari belakang ke depan. Itu terlihat dari gol pertama dari Spurs melalui counter attack, yang mana seharusnya Ederson bisa dapat bola tersebut. Namun karena refleks Ederson tidak sebagus defensive goalkeeper, maka bola itu masuk ke gawang. Kalau kita lihat proses gol pertama yang dihasilkan oleh Spurs memang melalui counter attack, namun juga tidak bisa kita abaikan kesalahan Man City, di mana 3 bek tengah mereka ada di depan untuk menyambut bola dari tendangan penjuru, yang kemudian hal itu bisa dimanfaatkan oleh pemain Spurs untuk melakukan serang balik cepat. Akibatnya, di belakang hanya menyisakan 2 pemain saja, yaitu Walker dan juga Jeremy Doku. Hal itu diperparah dengan Jeremy Doku yang salah mengantisipasi bola. Namun tidak bisa menyalahkan Jeremy Doku juga, karena memang dia tidak memiliki insting bertahan sebaik pemain berposisi bek. Pada saat Doku sudah berhasil dilewati, maka tinggal satu pemain lagi yang berada di belakang, yaitu Walker, yang harus berhadapan dengan 2 pemain Spurs. Terlihat Walker berkebingungan harus menutup ruang Son atau pemain yang kosong yang berada di belakangnya. Dan ternyata Son memilih untuk menembak langsung daripada memberikan passing kepada temannya. Keputusan itu pun tepat hingga merubah kedudukan menjadi 1-0 untuk Tottenham Hotspur. Kebahagiaan Son tidak berlangsung lama dikarenakan 2 menit kemudian Son melakukan gol bunuh diri, di mana bola menyentuh lututnya dan berbelok arah masuk ke gawang timnya sendiri. Walaupun terlihat di tayang ulang bahwasanya bolalah yang menghampiri dia,
Setelah kedudukan kembali menjadi seimbang, kedua tim terlihat cenderung bermain aman dengan tidak terlalu ngotot untuk mengalirkan bola ke depan, sembari mencari celah di antara pertahanan lawan. Celah itu ditemukan oleh Spurs melalui sisi sebelah kiri Man City yang ditempati oleh Gvardiol. Yang dimana di video sebelumnya aku sudah mengatakan sisi terlemah Manchester City ada pada sosok Gvardiol. Salah satu videonya adalah video preview pertandingan antara Manchester City melawan Liverpool. Dan benar, Pep memutuskan untuk memainkan Ake. Dalam video ini terlihat Gvardiol kalah berduel melawan pemain Spurs yang kemudian bisa menusuk masuk ke dalam, namun beruntung bola tersebut tidak menghasilkan gol untuk Spurs. Ini kembali membuktikan bahwasanya level Gvardiol masih di bawah rata-rata pemain Manchester City. Bukan hanya Gvardiol, pemain City lainnya juga sempat melakukan blunder, yaitu Bernardo Silva yang memberikan passing namun tidak sampai kepada Kyle Walker, yang kemudian bola tersebut direbut oleh pemain Spurs. Namun pemain Spurs tersebut terlihat terlambat untuk memberikan true pass kepada Son yang sudah bersiap menerima bola. Momen ini membuktikan bahwa pemain Manchester City juga manusia biasa yang bisa melakukan kesalahan elementer seperti salah passing. Setelah momen itu, Manchester City kembali menguasai permainan, kembali menguasai possession ball, di mana Spurs tidak diberikan ruang untuk bermain karena mereka mengurung pertahanan dari Spurs. Hal itu pun membuahkan hasil pada menit ke-30. Pada klip ini terlihat 3 pemain Spurs terpaku dengan Jeremy Doku yang sedang menguasai bola dan tidak melihat ada pergerakan dari Alvarez dan Foden yang masuk ke dalam mengincar ruang yang ditinggalkan oleh pemain Spurs, dan City berbalik unggul menjadi 2-1. Di laga ini memang Spurs terlihat cukup kesulitan untuk keluar dari high press yang dilakukan oleh pemain City. Seperti di klip ini terlihat pemain yang menguasai bola tidak lagi memiliki opsi yang memadai, karena Bryan Gil sebagai opsi paling realistis sudah dipressing oleh Kyle Walker dan penjaga gawang sudah ditutup ruangnya oleh Alvarez. Hal ini menyebabkan pemain yang menguasai bola cukup kebingungan untuk memberikan passing. Pada momen ini juga terlihat pemain yang menguasai bola terlalu lama menguasai bola di kakinya, sehingga bisa direbut oleh pemain City yang melakukan pressing. Sebenarnya pemain yang menguasai bola memiliki opsi passing yang aman, yaitu memberikan back pass kepada penjaga gawang. Namun dia lebih memilih menahan bola di kakinya yang berakibat bola tersebut bisa direbut oleh Alvarez. Pemain Manchester City memang kerap melakukan high press ketika tidak menguasai bola. Tujuannya adalah agar mereka bisa mendapatkan bola secepatnya ketika bola masih berada di pertahanan lawan. Yang kalau mereka bisa mendapatkan bola tersebut, maka dengan 1 atau 2 sentuhan mereka bisa langsung menembak bola ke arah gawang yang kemungkinan besar akan menghasilkan gol. Momen itu terlihat pada klip ini, di mana Manchester City langsung melakukan pressing semenjak bola ada di kotak penalti Spurs. Terlihat mereka menggunakan 5 pressure sekaligus, di mana pemain Spurs yang menguasai bola terlihat terlalu terburu-buru mengalirkan bola ke depan, yang dimana pemain yang bersiap menerima bola belum sampai kepada ruang yang ingin dicapainya. Walau demikian, setelah Manchester City unggul 2-1, mereka tidak begitu ngotot untuk melakukan serangan. Terlihat pada klip ini, pada saat Spurs melakukan low block dan shape pertahanannya sudah tersusun rapi, Manchester City tidak ingin memaksakan bola untuk mengalir ke depan, namun lebih memilih rebuild up dari belakang. Momen Man City yang tidak terlalu ngotot untuk bermain dan cenderung bermain aman itu dimanfaatkan oleh pemain Spurs untuk mencuri gol kedua mereka. Proses gol tersebut pun terlihat sangat rapi dikarenakan pemain yang menguasai bola menunggu pemain lain untuk membukakan ruang kepadanya. Dan pemain tersebut adalah Son yang memancing Rodri untuk memberikan ruang tembak kepada Lo Celso dengan cara masuk ke kotak penalti. Yang kemudian Lo Celso melakukan placing ke tiang jauh gawang yang dikawal oleh Ederson. Pada saat kedudukan 2 sama, disitulah baru terlihat City ngotot untuk mendapatkan gol ketiganya. Hal tersebut terlihat pada saat mereka melakukan pressing kepada pemain Tottenham, yang mana shape pressing mereka terbentuk dengan sangat sempurna menggunakan 6 pemain. Di klip ini terlihat penjaga gawang dari Tottenham Hotspur tidak memiliki pilihan lain untuk melakukan passing. Maka dari itu dia lebih memilih
melakukan long ball yang kemudian bola itu bisa dikuasai oleh Man City. Gol ketiga yang dihasilkan Man City juga terlihat dari bagaimana cara mereka melakukan pressing saat bola masih berada di pertahanan lawan. Di klip ini sebenarnya terlihat pemain Spurs yang menguasai bola memiliki opsi passing paling tidak 3 orang. Namun dia lebih memilih mengontrol bola yang kemudian bisa direbut oleh Rodri. Kemudian Rodri memberikan umpan kepada Haaland dan Haaland tanpa berpikir panjang langsung memberikan cutback kepada Grealish yang berdiri kosong. Walau demikian, sebenarnya dia masih bisa memberikan umpan ke tiang jauh kepada Julian Alvarez. Kemudian kedudukan pun berubah menjadi 3-2. Pada saat Spurs sudah tertinggal 1 gol atas City, barulah pemain Spurs keluar menyerang dan terbukti pada penghujung laga mereka berhasil mendapatkan 1 gol melalui Kulusevski melalui heading. Namun jika lihat prosesnya, Kulusevski berlari dari pinggir lapangan menuju kotak penalti untuk menyambut umpan dari sebelah kiri pemainan Spurs. Kemudian skor berubah menjadi 3-1. Sampai peluit panjang dibunyikan, tidak ada lagi gol yang tercipta, maka kedua tim harus puas berbagi angka yang menyebabkan City berada di peringkat 3 dan Spurs berada di peringkat 5. Itu dulu konten kita kali ini, di mana Spurs terlihat kesulitan untuk membongkar high pressing yang diterapkan oleh pemain Manchester City. Walaupun demikian, catatan bagusnya adalah mereka berhasil cetak 3 gol di kandang Manchester City. Bagi kalian yang suka, silahkan di subscribe, di komen, dan di like. Terima kasih, semoga terhibur.